dibebaskan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya bilang tadi kita akan renungkan sebab-sebab kenapa penyakit muncul di dalam hidup Anda dan saya. Kenapa penyakit muncul? Kita sudah bilang tadi, pertama, ini bukan godaan dari Tuhan. Katakan amin. Kita dengar dari Yakobus tadi, Tuhan tidak ingin menggoda Anda dan saya, dan penyakit ini bukan godaan dari Dia. Jadi jangan kita salah paham, penyakit ini dikirim oleh Tuhan. Saya bilang tadi, kalau penyakit ini dikirim dari Tuhan, maka tidak berguna Anda dan saya menyeru kepada Dia untuk sembuhkan kita. Tapi kita harus tahu dari mana datangnya penyakit itu. Kalau tidak datang daripada Tuhan, dari mana datangnya? Ada beberapa sebab yang kita harus carikan. Tapi yang penting kita harus sadar, Tuhan tidak ingin melihat kita sengsara. Tuhan tidak sukacita, gembira ketika Anda menderita. Tuhan tidak sukacita ketika Anda menderita. Itu sebabnya Allah Bapa mengutus satu-satunya putranya untuk mati di atas kayu salib. Amin. Kalau tidak berguna Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib menggantikan tempat saya, menggantikan tempat Anda. Roma bab 6 ayat 23. Roma bab 6 ayat 23. Roma bab 6 ayat 23. Tidak ada di sana. Anda catat di buku catatan Anda. Roma bab 6 ayat 23. Ulang bersama dengan saya. Upah dosa adalah maut. Ulang. Ulang. Upah dosa adalah maut. Tetapi anugerah Tuhan adalah hidup kekal. Boleh. Ulang. Tapi anugerah Tuhan adalah hidup kekal oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ His Son. Upah dosa adalah maut. Upah perbuatan Anda, perbuatan saya. Upah kelakuan Anda, kelakuan saya, upahnya adalah maut. Mautnya datang karena pilihan sendiri. Jangan salahkan orang lain. Ulang. Jangan salahkan orang lain. Bangkit berdiri. Cari 5 orang dan bilang kepada 5 orang di keliling Anda, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan orang lain. Pak, cari 5 orang dan bilang, jangan salahkan orang lain. 5 orang. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan orang lain. Ini ada istri yang tonjok-tonjok tangan. Jangan salahkan orang lain. Ini peluangnya istri balas dendam kepada suaminya. Terima kasih, sila duduk. Jangan salahkan Orang lain. Jangan salahkan orang lain. Upah dosa adalah maut. Ini adalah anugerah yang paling besar Anda dan saya terima di Minggu Suci ini. 6 ringgit. Emas. Ketika kita Ya, emas. merenungkan 100. harga 630. harga yang Yesus 6 ringgit. bayar Apa mau buat nih? di atas kayu salib. Hah? Lekat sini
Harga Yesus bayar di atas kayu salib Charis punya nih. untuk menebus dosa saya. Jadi kalau boleh bilang kita Apa harganya? Untuk Nyawanya sendiri. kalau macam seminar begitu, kita Yesus bayar dengan nyawanya sendiri. sudah bless. emas. Bilang bang. Ada satu lagu Indonesia yang mungkin Anda tahu ya. Beli tahu. Lagu Indonesia. Kita nanti di mana? Kemana bukan? Mana ya? Hah? Apa mau pakai kemana? Dengan barang fana Oh. kau menebus dosaku Kamu sudah pakai? dengan darah yang mahal. Dan cerah, bukan dengan emas perak. Lupa nanti ini karena masuk di mesin basuh selesai. Ingat-ingat lah. Hah? Ingat-ingat lah. Ulang terus buka. Masuk di back. Thank you, ah. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Tuhan bayar dengan darahnya sendiri untuk menebus dosa Anda dan saya. Amin. Amen. Jadi Tuhan tidak butuhkan kesengsaraan kita. Locate your problem. Cari masalah Anda di mana. Tuhan tidak butuhkan air matamu, sengsaramu. Air mata di dalam hidup Anda dan saya adalah perbuatan saya sendiri. Perbuatan saya sendiri. Pilihan saya sendiri. Itu sebabnya kita harus belajar buat pilihan yang bijaksana. Kalau kita buat pilihan yang salah, nanti kita akan hidup sengsara. Kalau kita yang membuat pilihan yang salah, akibat pilihan saya sendiri. Jadi kita buat pilihan yang betul, supaya tidak perlu teteskan air mata. Di Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 72, kita melihat apa itu kondisi original manusia mengikut rencana Allah. Kondisi manusia adalah di dalam rencana Allah, mereka tidak perlu menderita atau mati. Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 72, in the plan of God they would not have to suffer or die. Di dalam rencana Allah, bukan rencana Allah supaya kita tidak perlu menderita atau mati. Penderitaan, sengsara itu datang daripada pilihan dosa sendiri. Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 57. Kalau Allah itu benar-benar omnipoten, punya segala kuasa, kenapa ada
kejahatan di dalam dunia. Apakah Allah tidak bisa kawal kejahatan? Kejahatan yang ada di dalam dunia bukan buatan Allah. Israel serang Iran, ribuan orang sudah mati. Itu pilihan siapa? Pilihan Allah? Tidak. Rudal, misail itu jatuh dan orang mati. Itu pilihan siapa? Pilihan Allah? Tidak. Seringkali Allah dipersalahkan, tapi bukan salah Dia. Ini adalah pilihan manusia. Manusia yang membuat pilihan. Mengikut Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 57, Allah bukan secara langsung atau tidak langsung penyebab kejahatan. God is not in any way directly or indirectly the cause of evil. Allah bukan secara langsung atau tidak langsung penyebab kejahatan. Kejahatan terjadi karena dua perkara. Pertama, karena di dalam hati Anda dan saya memang ada akar itu. Yang Anda yang punya anak-anak ya, Anda pasti tahu siapa mengajar anak Anda berdusta, bohong, tipu. Tidak siapa. Keluar secara natural. Dia belajar. Dia belajar sendiri. Dia tahu sendiri bohong. Kenapa? Sudah ada di dalam diri dia. Pertama, di dalam diri Anda dan diri saya. Kedua, penyebabnya. Karena kita membuka pintu kepada si jahat, si iblis. Anda secara langsung tidak langsung membuka pintu kepada si jahat, si iblis masuk ke dalam. Kalau Anda datang ke seminar pembebasan pelepasan tahun lalu, pasti Anda masih ingat saya suruh seorang teman berdiri di luar sana pura-pura seperti iblis untuk masuk ke dalam ruangan ini. Dan saya bilang kepada Anda, si iblis tidak boleh masuk kecuali diberi izin. Anda dan saya yang memberi izin. Anda dan saya yang membuka pintu kepada si iblis. Bagaimana Anda dan saya membuka pintu kepada si iblis? Memberi izin kepada si iblis masuk ke dalam dengan pilihan sendiri. Anda pergi ke Bomo, pergi ke dukun. Siapa yang pergi ke Bomo, pergi ke dukun? Anda sendiri pergi ke Bomo, pergi ke dukun. Pergi kepada orang pintar, carikan jimat. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Anda mempunyai pegangan apa-apa sekalipun, sebelum kita mendoakan Anda hari ini, pertama Anda harus pergi ke sakramen pertobatan. Kalau belum ada peluang pergi ke sakramen pertobatan, ambil keputusan secepat mungkin pergi ke sakramen pertobatan. Kedua, kalau Anda punya pegangan apa sekalipun di tubuh Anda, di kantong Anda, di bag Anda, Anda harus lepaskannya. Katakan amin. Saya tidak tahu, Pris adakah kotak apa-apa? Nanti mungkin di bawah sini ya. Later ya, oke. Nanti di depan akan ada kotak. Kamu lepaskan apa sekalipun jimat-jimat, ajimat-ajimat yang Anda simpan. Harus Anda lepaskan sebelum didoakan. Kenapa? Anda tidak boleh meminta didoakan selagi Anda mempunyai jimat-jimat, pegangan-pegangan itu di dalam hidup Anda. Nanti akan ada kotak di depan. Anda maju ke depan ketika rehat, masukkan ke dalam, lepaskan. Jangan bilang, Bang, saya takut. Saya takut.
nanti dikacau. Dengar Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada kuasa roh jahat yang boleh kacau Anda selagi Anda di dalam ruangan ini. Karena di dalam ruangan ini sudah Anda dilindungi malaikat Tuhan. Amen. Dan malaikat Tuhan jauh lebih berkuasa daripada segala kuasa roh jahat. Bom paling besar Rosma Mansur boleh kirim jin, Sudah ntar. tidak boleh goncang kamu. Katakan amin. Amen. Tidak boleh goncang kamu. Puji Tuhan, hidup Anda tidak akan jadi seperti hidup Rosma Mansur. Kecuali Anda lepaskan jimat itu. Kalau tidak, nahas hidung Anda jadi macam hidung Rosma Mansur. Lepaskan jimat. Kalau Anda tidak lepaskan jimat, Anda masih andalkan kuasa si jahat. Anda takut untuk melepaskan kuasa si jahat itu, Anda tidak boleh menerima pembebasan. Jadi sangat penting. Pertama, ambil keputusan untuk pergi ke sakramen pertobatan secepat mungkin. Kedua, lepaskan ikatan itu. Kita baru minggu lalu, saya dan istri membawakan pelayanan di satu paroki di Kuala Lumpur. Dan sayang sekali, kita duduk di dalam misa di gereja itu, dan ada seorang cewek, ibu, yang duduk di hadapan saya, hadapan istri saya, memakai t-shirt yang belakangnya rendah, dan boleh dilihat di belakang t-shirt itu ada tatu. Bukan tatu biasa, ini adalah tatu perlindungan dari Thailand. Maksudnya si ibu ini pergi ke Thailand secara sadar dan minta tok guru bomo-bomo Thailand untuk tatu di belakangnya. Pasti Anda boleh lihat ya, tatunya seperti ada tajam-tajam itu. Dia tatu di belakang dia. Tujuan tatu adalah untuk perlindungan, tetapi dia berani datang ke gereja untuk misa. Datang ke gereja untuk misa, sedangkan ada tatu perlindungan dari bomo Thailand. Kemana? Kenapa kita di gereja Katolik saja luar biasa saya melihatnya. Minta maaf ya, jangan tersinggung. Di gereja Katolik saja karena tidak cukup diajar, kita selalu kompromis, membuat penyembahan dua dewa, dua berhala, menyimpan jimat, menyimpan perlindungan, dan berani datang ke misa minta berkat dari Tuhan. Bagaimana Anda bisa diberkati Tuhan sedangkan Anda mempunyai pegangan kepada yang lain? Bapak Ibu saudara-saudari, pilih hari ini siapa Tuhanmu. Pilih hari ini siapa Tuhanmu. Jangan pasang kaki di dua tempat. Jangan pasang kaki di dua tempat. Kalau mau percaya bomo, silakan pergi, silakan. Gereja Katolik tidak rugi, silakan pergi. Kalau sengsara nanti Anda yang sengsara. Karena yang bilang kepada Anda dia punya kuasa menyembuhkan Anda, itu bukan datang daripada Yesus. Bukan datang daripada Yesus. Itu adalah kuasa si jahat. Apa yang Anda
terlihat seperti penyembuhan itu hanya sementara saja, temporary, sementara saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia mengganti roh kecil dengan roh besar. Dulu kamu hanya ada datuk saja. Lepas pergi Bomo, datuk diusir, Tan Sri masuk dalam. Sekarang Anda dipegang Tan Sri, mampus kamu. Tan Sri yang pegang kamu sekarang. Bahaya, Tan Sri. Anda punya pilihan. Jangan taruh kaki. Jikalau menyembah Yesus, hanya menyembah Yesus. Kalau Anda tidak percaya Yesus, itu pilihan Anda. Tapi jangan sekali-kali main dengan Yesus. Allah adalah Allah yang apa itu ya? Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Jealous God. Hah? Cemburu. Allah yang cemburu. Jangan buat pilihan. Pergi ke dukun, pergi ke Bomo, dapat perlindungan, simpan jimat di kantong, simpan jimat di mana-mana, dan kemudian datang ke gereja, minta Tuhan menyembuhkan kamu. Buat pilihan sekarang. Ini akar masalah kita, bukannya Tuhan. Akar masalah kita. Pertama, dosa saya sendiri pribadi. Kedua adalah pilihan saya untuk melakukan ini. Tetapi Compendium Catechism 57 mengatakan secara jelas Allah tidak secara langsung atau tidak langsung penyebab kejahatan di dalam hidup Anda dan saya. Amin. Tetapi walaupun Allah tidak menjadi penyebab kejahatan, Katekismus 409 mengatakan seluruh hidup Anda adalah satu pertempuran. Seluruh hidup Anda, dari saat Anda lahir sampai saat Anda mati, adalah pertempuran. Peperangan rohani, spiritual warfare. Peperangan rohani, spiritual warfare. Kenapa spiritual warfare? Peperangan rohani. Katekismus Gereja Katolik 409 mengatakan seluruh hidup Anda 50, 60, 70, 80 tahun Anda akan mengalami peperangan rohani. Kenapa? Karena ada seseorang roh jahat yang ingin merampas roh Anda daripada pergi ke surga dan ingin mengheret Anda masuk ke dalam neraka karena dia cemburu. Dia cemburu Anda bisa menikmati surga, sedangkan dia sendiri tidak bisa masuk ke surga. Jadi dia ingin mengheret Anda masuk ke neraka. Jadi Anda harus sadar. Katekismus 409 mengatakan dengan membayar harga yang begitu mahal bagi dirinya dan dibantu dengan rahmat Tuhan, aided by God's grace, manusia akan tetap menyimpan integritas, menyelamatkan dirinya. Jadi sampai akhir hidup peperangan ini akan berterusan. Pertempuran ini berterusan. Jadi jikalau Anda sudah capek, sudah penat, Anda bilang, aduh saya penatlah melawan. Maksudnya Anda andalkan kekuatan sendiri. Anda tidak boleh menjadi penat. Anda butuhkan makanan dan hidup, makanan rohani untuk teruskan kehidupan. Makanan rohani. Dan makanan rohani, misa tiap hari Minggu 1 jam tidak cukup.
Itu sebabnya banyak umat Katolik hari Minggu 1 jam santo, santa. Lepas hari Minggu jadi iblis. 6 hari iblis. Dari hari Isnin sampai Sabtu jadi iblis. Pagi-pagi hari Minggu, hari Ahad jadi santo santa. Datang ke gereja, rupa-rupa seperti Katolik yang kudus. Lepas keluar dari gereja, si iblis balik lagi. Itu sebabnya. Yohanes bab 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membinasakan, dan memusnahkan hidup Anda. Mencuri, membinasakan, memusnahkan hidup Anda. Tapi Allah datang untuk memberikan Anda hidup yang berlimpah-limpah. Hidup yang berlimpah-limpah. Sebab kenapa kita mengalami peperangan ini? Gaudium et Spes, dokumen yang ditulis oleh Paulus ke-6 tahun 1965, Gaudium et Spes. Paulus ke-6 mengatakan begini: manusia menghadapi serangan dari kuasa jahat, dan ketika dia rupanya seperti diikat oleh kuasa jahat, Allah sendiri datang untuk membebaskan dia dan menguatkan dia dan memperbaharui dia dan membebaskan dia daripada ikatan putra dunia ini. Yohanes 12:31, yang menyimpan dia di dalam genggaman dosa. Siapa yang membebaskan Anda? Allah sendiri datang membebaskan Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini hanya ajaran gereja Katolik saja. Tidak ada tempat lain Anda bisa belajar ini. Hanya di dalam gereja Katolik saja. Memang benar kita akan menghadapi serangan, tetapi ada berita baiknya. Iblis sudah dikalahkan. Amin. Di mana? Di atas kayu salib. Iblis sudah dikalahkan. Kemenangan di tangan Anda dan di tangan saya, karena Yesus sudah bangkit dari maut. Amin. Kemenangan sudah ada di dalam hidup Anda dan saya. Jadi jangan hidup seperti orang yang kalah. Jangan hidup seperti orang yang kalah. Hidup seperti orang yang menang. Amin. Di mana saja Anda pergi. Pergi ke 99, Family Mart, 7-Eleven, apa itu? Servas, apa? Plaza Karamunsing. Mana saja Anda pergi, wajah Anda harus berseri-seri seperti orang yang sudah menang. Amin. Apalagi Alkitab mengatakan bukan hanya kita menang, tapi kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Anda dan saya lebih dari pemenang. More than conquerors. Not just a conqueror, more than conquerors. Lebih dari pemenang. Sacrosanctum Concilium nomor 6, Paulus ke-6 tahun 1963 mengatakan, Yesus, the Son of God, by His death and resurrection has freed us from the power of Satan and the power of death. Yesus melalui kematian Dia di atas kayu salib dan kebangkitannya telah membebaskan kita daripada kuasa iblis dan kuasa
Mau. Katakan amin. Dan Bukan kata-kata saya. Paulus ke-6. Sakrosanto Concilium nomor 6. sangat tersumpung. Melalui kematian dia di atas kayu salib, by his death and resurrection, Yesus telah tewaskan si jahat, si iblis. Dia tidak berkuasa lagi. Dia hanya boleh menipu Anda. Dan kalau Anda percaya penipuan dia, Anda akan di dalam genggaman dia. You will be under his control. You will be under his control. Secara singkat, saya tanya Anda, HIV, AIDS, orang yang punya HIV, AIDS pergi ke surga atau neraka? Neraka. Siapa bilang neraka? Angkat tangan. Siapa bilang surga? Angkat tangan. Siapa bilang tidak tahu? Angkat tangan. Oh, banyak tidak tahu. Begitu. Bagus. Pintar Anda. Orang yang punya benci, marah, dendam, pergi ke surga atau neraka? Siapa bilang neraka? Angkat tangan. Neraka belum buka. Siapa bilang surga? Angkat tangan. Siapa tidak tahu? Angkat tangan. Banyak juga tidak tahu. Dengan Bapak Ibu yang punya HIV AIDS, surga atau neraka kita tidak tahu. Kalau dia bertobat, ada kemungkinan dia bisa ke surga. Karena penyakit bukan masalah bagi Tuhan disembuhkan. Kalau Anda duduk di sini, Anda punya HIV AIDS, dokter boleh bilang tidak ada obat bagi Anda, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda boleh disembuhkan, Anda boleh masih pergi ke surga. Tetapi kalau Anda menyimpan benci, marah, dendam, minta maaf, pasti 100% Anda ke neraka. Mampus Anda. Pandang kiri kanan bilang jaga-jaga. 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 Kenapa? Karena dosa lebih berat daripada penyakit. Dosa boleh disembuhkan. Penyakit boleh disembuhkan. Dosa tidak boleh disembuhkan tanpa pertobatan. Tanpa pertobatan. Makasih ya. Dosa tidak boleh disembuhkan tanpa pertobatan. Saya memberi perumpamaan supaya Anda bisa paham. Banyak umat Katolik keliru. Brother, sila ke depan sini. Sila, sini berdiri. Pilgrim of Hope. Namanya siapa, brother? Alex ya. Bagus Alex. Putar. Berdiri sini. Bagus. Ya, Alex sini. Ya. Bapak, ya, kesini belakang, Pak. Ya. Kalau Bapak Namanya siapa, Pak? Kalau mau Bapak kami. John. Puji Tuhan. Terima kasih, John. Putar. Pandang ke sini. John dengan Alex. Dua orang. Dua Katolik. Dua tiang gereja Katolik. Katakan, saya tidak tahu dari mana ya, jadi jangan persalahkan saya ya. Katakan daripada sekretariat ya. Dua tiang gereja Katolik. Umat Katolik. Tiap hari datang misa harian. Bagus kan? Datang misa harian. Bagus. Tiap malam doa rosario. Bagus kan? Bagus. Alex dan John tiap malam doa rosario. Bagus. Tapi yang ini simpan perasaan dendam, marah kepada ibu mertua karena minta dowry kambing, lembu, kerbau daripada untuk istrinya.
simpan rasa benci, marah, dendam. Dia bilang, sampai saya mati saya tidak akan ampuni ibu mertua saya. Ada bilang awas. Bukan John, bukan saya ya. Mungkin istri Anda ya. Nah. Yang ini juga punya masalah dengan ibu mertua, tapi dia gampang mengampuni ibu mertuanya. Bagus. Katakan dua-dua tiang Sacred Heart, dua-duanya mati, dua-duanya pergi berdepan dengan Tuhan. Tuhan bilang, Alex, engkau karena mengampuni ibu mertuamu masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih Tuhan. John, karena tidak mengampuni ibu mertuamu, jangan tanya dia nanti, jangan pergi tanya waktu dimakan kalau diampuni. Oke, perumpamaan saja. Tidak mengampuni ibu mertuamu, kamu terus ke neraka. One way ticket to the room. Habis bakar hangus. Apakah dia boleh diselamatkan? Siapa bilang dia boleh diselamatkan? Angkat. Dia mau ke neraka ini? Boleh. Hah? Tidak sempat bertobat. Tidak sempat bertobat. Sampai nafas terakhir dia sudah dikatil, sudah mau mati. Pastor datang, Father datang, ampuni ibu mertuamu. Tidak. Biar dia mampus. Saya tidak akan ampuni dia. Ampuni, ini sudah mau mati ini. Ampuni. Tidak, saya tidak mau. Tiba-tiba mati. Tidak selamat. Surga atau neraka? Neraka. Apakah dia boleh diselamatkan? Tidak. Siapa bilang dia masih boleh diselamatkan? Ada ya? Maaf ya, saya terus terang dengan Anda, kalau pergi ke neraka, maaf ya, langsung tidak boleh diselamatkan. Katakan saya berikan dia, saya tawarkan 100 misa arwah bagi dia. Bolehkah dia diselamatkan? 100 misa arwah. Monsignor sudah jadi kaya karena dia. 100 misa arwah. Satu misa 100 ringgit. Aduh, bagus. Bolehkah dia diselamatkan? Tidak boleh. Anda tawarkan 1000 rosario bagi dia, selamatan dia. Anda doakan 100 misa arwah, dia tetap tidak boleh diselamatkan. Kalau sudah ke neraka, tidak boleh diselamatkan. Siapa yang kirim dia ke neraka? Bukan Tuhan, pilihan dia sendiri. Pilihan dia sendiri. Tidak boleh diselamatkan. Tapi brother, kan gereja, ajaran gereja Katolik, semua akan pergi ke api penyucian, dicuci, kemudian boleh masuk surga. Apakah tidak John juga akan ke api penyucian, dicuci, kemudian masuk ke surga? Maaf, kalau sudah ke neraka, tidak perlu api penyucian. Ini bakal hangus ini. Yang ada pun sudah hilang, hangus. Yang api penyucian bagi Alex, walaupun dia sudah mengampuni ibu mertua dia, tapi karena dia masih ada dosa-dosa, noda-noda dosa yang kecil, dia akan ke api penyucian, cuci,
cuci, lepas dicuci, kemudian mari pergi ke surga. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jangan salah paham. Api penyucian hanya bagi orang yang ke surga. Kalau kepada si John ini hangus, tidak ada harapan. Orang Melayu bilang tiada esok bagimu. Habis. Pandang kiri kanan bilang jaga-jaga. 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 Anda boleh tawarkan 1000 misa arwah, tetapi kalau sudah di dalam neraka tidak berguna. Ada berita yang lebih baik lagi. Katakan Anda tawarkan misa arwah bagi John. Ini kan sudah di neraka. Anda bayar 1000 misa arwah bagi John. Semua misa arwah itu Tuhan akan ambil, kasih kepada Alex. Aduh, Alex dari mana tiba-tiba gratis dapat 1000 misa arwah? Puji Tuhan. Free. Terima kasih John. Free dia punya misa arwah. Aduh. Matius 5:22. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sirach 38 ayat 9 hingga 10. Anakku, kalau jatuh sakit jangan berayal-ayalan. Berdoa kepada Tuhan, nescaya engkau disembuhkan. Jauhilah yang salah dan tanganmu hendaklah lurus, dan bersihkanlah hatimu dari segala dosa. Ulang selepas saya. Jauhilah yang salah, tanganmu hendak lurus, bersihkan hatimu dari segala dosa. Bersihkan hatimu dari segala dosa. Baru Anda, saya boleh mendapat penyembuhan. Orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Yesaya bab 1 ayat 12-16. Umat baca 1, 2, 3. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelantaran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan, aku tidak akan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan bulan barumu dan pertemuanmu yang tetap akan benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggung. Apabila kamu menendahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, kamu angkat tangan untuk berdoa. Aku akan memaling mukaku. Aku akan putar mukaku.
Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkan doamu, sebab tanganmu penuh dengan darah. Tanganmu penuh dengan darah. Bersihkan tanganmu. Baca ayat 16. 1, 2, 3. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari kalanganmu. Berhentilah berbuat jahat. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhenti berbuat kejahatan. Berhenti berbuat kejahatan. Bagaimana? Pergi ke sakramen pertobatan. Yesaya bab 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan sanggup menyucikan dosa Anda dan dosa saya. Jadi kalau ada peluang pergi ke sakramen pertobatan, coba secepat mungkin pergi ke sakramen pertobatan. Jangan menanggung-nanggungkan, karena kita tidak tahu kapan ada peluang lagi. Kapan ada peluang lagi. Apa penyebab penyakit? Apa penyebab penyakit? Kalau seseorang bayi punya diarrhea, kalau Anda pergi ke dukun bomo, dukun bomo mungkin akan mengatakan engkau telah melakukan sesuatu untuk melanggar sesuatu kuasa roh jahat. Itu sebab kuasa roh jahat itu marah, dan disebabkan itu anakmu dapat penyakit diarrhea. Kalau Anda pergi kepada penasihat kesehatan, dia akan mengatakan sistem air di kampung tidak baik. Karena itu anak boleh mendapat diarrhea. Kalau pergi ke dokter, dokter akan bilang anak ada infeksi, maka anak mendapat diarrhea. Kalau pergi kepada social reformer, sosialis, mereka akan mengatakan cara kehidupan keluarga itu di kampung tidak baik. Itu sebabnya anak mendapat diarrhea. Kalau pergi kepada seorang guru, guru akan mengatakan karena tidak cukup pendidikan, mereka tidak tahu cara membasuh tangan, maka itu sebabnya anak mendapat sakit. Kalau pergi kepada orang yang tidak ada iman, dia akan mengatakan anak itu tidak bersalah. Ini adalah salah Tuhan. Karena anak tidak berdosa, maka Tuhan yang bersalah. Jadi dia mempersalahkan Tuhan, orang yang tidak mempunyai iman. Itu sebabnya anak mempunyai diarrhea. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Bapak Ibu, siapa yang benar? Ada dua kategori penyakit. Dua kategori penyakit. Pertama, penyakit non-infectious, tidak bisa merebak dari orang ke orang. Kedua, kategori infectious, yang boleh merebak dari seorang ke seorang yang lain. Seseorang yang sehat, tetapi kalau ada situasi di mana dia terbuka, dia boleh dijangkiti penyakit infectious. Dijangkiti penyakit infectious.
Terima kasih, brother. Dijangkiti perkara infectious. Penyakit infectious disebabkan orang lain. Anda mendapat penyakit itu disebabkan orang lain, bukan salah Anda. Penyakit bukan infectious. Sesuatu di dalam tubuh Anda sudah luput, sudah lemah. Rheumatoid arthritis, tulang otot sudah lemah. Heart attack, epileptic fits, stroke, sakit kepala, migraine, cataract, cancer, semua non-infectious disease. Setengah orang dilahirkan dengan penyakit hair, bibir yang celah. Apakah salah dia? Salah orang tua dia? Kutukan? Epilepsi? Kecacatan? Orang kurang upaya? Sesuatu yang tidak cukup di tubuh membawakan penyakit, malnutrition, anemia, pellagra, night blindness, goiter, cirrhosis of the liver, non-infectious disease, karena sesuatu kekurangan di dalam tubuh, sesuatu penyakit yang akarnya di dalam pemikiran, psikosomatik, paranoia, ketakutan sesuatu yang akan terjadi. Anda takut dapat kanker, takut, tiba-tiba kanker muncul. Paranoia, nervous disorder, kegelisahan, anxiety, berakar di dalam pemikiran. Kepercayaan kepada kuasa, bohong, dukun, histeria, ketakutan yang tidak boleh dikawal, yang berakar di dalam pemikiran. Ada beberapa sebab penyakit, tetapi waktu saya tidak cukup, jadi saya berhenti sekadar ini. Dengan ini, lepas kita rehat sebentar, saya akan sambung dengan sebab-sebab penyakit. Saya mengundang Anda untuk bangkit berdiri dan untuk berdoa bersama dengan saya. Ulang doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, tunjukkan kepada saya apa itu akar penyakit saya di dalam tubuh saya. Berikan saya kekuatan untuk menolak segala godaan kuasa si jahat. Berikan saya keupayaan untuk bertobat di dalam nama Yesus. Bunda Maria, Bunda Allah, doakan kami. Kita berdoa bersama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan rehat sebentar. Tetapi kotak ini ada di depan. Ini kotak untuk jimat, hanya untuk jimat. Jangan masukkan uang ringgit rupiah ke dalam. Kalau masukkan uang ringgit akan diambil oleh penganjur, ya, panitia. Jadi kalau ada jimat, letakkan di dalam kotak ini.
Saya rasa kotak ini berada bolehkah di bawah Alkitab? Kami put it. Bolehkah? Akan ada di bawah